Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Gibran Firdaus dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4 dengan NIM 241120115. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau banyaknya mengenai hukum internasional, terkait peran hukum internasional dan lembaga internasional dalam penyelesaian konflik antar negara. Nah, hukum internasional itu pada dasarnya adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia. Aturan ini dibuat agar hubungan antar negara bisa berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan konflik yang sangat besar. Hukum internasional juga terbentuk dari berbagai sumber seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, serta pengadilan putusan internasional. Dalam praktik hubungan internasional, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus kita hormati, yaitu yang pertama, prinsip kedaulatan negara, yang dimana setiap negara itu memiliki kekuasaan penuh atas wilayah dan pemerintahannya tanpa campur tangan negara lain. Lalu ada prinsip non-intervensi, yaitu larangan bagi negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Lalu ada prinsip penyelesaian penggunaan kekuatan, yaitu negara tidak boleh menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain kecuali dalam kondisi tertentu seperti membela diri. Lalu selanjutnya ada prinsip penyelesaian sengketa secara damai, yang dimana ia itu mewajibkan negara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan atau secara damai. Nah, prinsip-prinsip tadi itu menjadi dasar penting untuk menjaga ketertiban dan stabilitas hubungan antar negara di tingkat internasional. Selanjutnya ada mekanisme penyelesaian konflik antar negara menurut hukum internasional. Dalam hubungan internasional, konflik antar negara dapat muncul akibat perbedaan politik, ekonomi, ideologi, atau sengketa wilayah. Untuk mencegah konflik berkembang menjadi perang, hukum internasional menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Beberapa mekanisme tersebut yaitu yang pertama ada negosiasi, yaitu perundingan langsung antara negara yang bersengketa untuk mencari solusi bersama. Lalu selanjutnya ada mediasi. Jika negosiasi tidak dapat diperoleh, maka mediasi bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator atau pihak penengah. Selanjutnya ada arbitrase internasional, yaitu penyelesaian sengketa melalui tribunal arbitrase yang keputusannya bersifat mengikat bagi para pihak. Lalu selanjutnya itu ada pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional yang berwenang memutus sengketa hukum antar negara. Selanjutnya ada penyelidikan dan konsiliasi. Penyelidikan dan konsiliasi ini yaitu mencari fakta-fakta dan juga sekaligus memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa. Nah, dari berbagai mekanisme ini menunjukkan bahwasanya hukum internasional itu menekankan penyelesaian konflik secara damai dan berdasarkan hukum. Selanjutnya, itu ada peran hukum internasional dan lembaga internasional dalam menyelesaikan konflik antar negara. Nah, hukum internasional itu memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia dengan menyediakan aturan yang mengatur perilaku negara dalam hubungan internasional. Peran utama hukum internasional yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada peran memberikan aturan yang mengikat negara-negara dengan menjalankan hubungan internasional. Lalu selanjutnya ada peran mencegah terjadinya konflik antar negara melalui perjanjian dan norma hukum internasional. Selanjutnya ada peran hukum internasional yang dimana ia menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Nah, selain itu, berbagai lembaga internasional juga berperan penting dalam menyelesaikan konflik, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya ada Dewan Keamanan PBB yang dapat mengambil langkah seperti diplomasi, sanksi ekonomi, hingga operasi penjaga perdamaian. Selanjutnya itu ada Mahkamah Internasional atau ICJ yang dimana ia dapat menyelesaikan sengketa hukum antar negara.
Selanjutnya ada organisasi regional seperti ASEAN yang membantu menyelesaikan konflik melalui dialog dan kerjasama kawasan. Nah, dari beberapa poin yang tadi dijelaskan, bisa kita simpulkan bahwasanya walaupun hukum internasional itu masih menghadapi tantangan karena tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat seperti hukum nasional, akan tetapi komitmen negara-negara untuk mematuhi hukum internasional itu tetap menjadi kunci dalam menjaga perdamaian dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.